Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, ketenangan, kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tematik dan akidah akhlak. Oke, kita mulai dari tematik asyiknya membuat gulali. Itu ada di halaman 185. Itu Bapak tidak usah menjelaskan kembali karena apa? Ini merupakan salah satu contohnya saja dari teks prosedur ya, cara membuat sesuatu, cara membuat makanan, cara mengoperasikan benda, cara menghidupkan benda gitu ya. Tidak usah Bapak jelaskan, kemarin sudah belajar, ada judul, ada ada bahan-bahan ya, kemudian ada tata caranya atau langkah-langkahnya ya. Kemudian kalian kemarin sudah membuat suatu produk ya, cara menyeduh kopi, cara menyeduh teh ya, cara membuat pop mie, pop ice. Kemarin sudah kalian ini agar-agar ya, kalian sudah bikin itu. Jadi untuk prosedur teks atau teks prosedur ini tidak usah mendalam ya, karena Bapak anggap kalian sudah paham. Kemudian kemarin tugasnya pun lancar ya, benar ya, 99% hampir semuanya benar ya. Oke, sekarang kita lanjut di PKN. Di PKN ini kita belajar sopan santun ya. Ini hampir sama dengan pembelajaran di akidah akhlak ya. Di mana sopan santun itu berdasarkan pengertiannya itu ramah terhadap seseorang ya, untuk menghormati orang itu ya, bermaksud untuk menghormati serta menghormati orang itu, untuk menghormati orang yang sedang diajak berbicara, itu sopan santun. Ketika kita berada di hadapan orang ya, boleh kita bercanda ya, seperti Bapak itu juga sering bercanda, apalagi sama wali murid ya, Bapak itu juga bercandakan, tetapi Bapak harus mengukur ya, sejauh mana bahasa Bapak yang harus Bapak gunakan ya, sopan dan santun ya, dalam pembicaraan kita, bercandaan kita tidak boleh menyakiti satu sama lain, apalagi menyinggung perasaan orang lain, itu tidak boleh ya. Itu salah satu sopan santun kita ya. Meskipun di sini saya posisinya guru, saya sedang berbicara dengan orang tua kalian, tetap ya Bapak harus menghormati ya, harus bersikap santun kepada orang tua kalian. Begitupun kalian ya, kalian pun juga sama terhadap Bapak ya. Bapak itu sebenarnya itu tidak mau dihormati ya, Bapak itu tidak gila kehormatan, akan tetapi salah satu ya sikap yang harus kalian tunjukkan ya kepada orang yang lebih tua itu adalah sopan santun, untuk menghormati orang ya, dari segi bahasa, dari segi tingkah laku gitu ya. Bahasanya menggunakanlah bahasa yang sopan, tingkah lakunya itu jangan kelewatan gitu ya, perkataannya itu jangan sampai menyakiti. Itu salah satu contoh sopan santun ya, ramah tamah artinya ya. Oke, itu di pembelajaran PKN. Sekarang kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu selain di teks prosedur, kita diperkenalkan itu tentang pemanasan global. Pemanasan global itu secara umumnya itu kalian pasti ketahui, di iklim atau udara
suhu di sekitar kita itu sekarang itu panas ya. Kita berada di ruangan ini pun di malam-malam pun itu terasa panas ya. Kita merasa gerah, kita merasa keringetan ya, tidak tenang ya. Kita maunya selalu ada kipas, selalu ada AC ya. Itu salah satu gambaran umum tentang pemanasan global ya, atau yang disebut dalam bahasa Inggris itu global warming ya. Apa itu global warming atau pemanasan global? Itu suatu proses meningkatnya suhu ya, suhu rata-rata atmosfer, laut, dan bumi ya. Kalau atmosfer itu apa Pak? Atmosfer itu di luar angkasa itu disebut atmosfer ya. Di luar bumi itu disebut atmosfer. Kemudian laut ya, meningkatnya suhu laut, air laut. Kemudian daratan bumi ya. Mengapa Pak mereka bisa meningkat suhunya ya? Apa penyebabnya ya? Jadi kita belajar penyebabnya seperti ini ya. Salah satu penyebabnya itu ini adanya asap pabrik ya. Semakin banyaknya pabrik, maka di situ akan semakin banyak limbah air dan limbah udara. Kalau limbah air itu nanti akan pencemarannya itu ke sungai gitu ya. Maka nanti suhu yang ada di sungai itu akan semakin meningkat, semakin panas ya, dampaknya ke udara. Kemudian adanya ini asap ya, asap pabrik ya, maka itu akan berdampak ke suhu bumi gitu ya. Kemudian ini lagi Bapak akan gambarkan jika apa saja ini contohnya dulu, itu ada pembakaran ya. Pembakaran itu kalau semakin banyak api yang ada di bumi itu, maka pemanasan global itu akan semakin meningkat. Semakin banyaknya orang menggunakan spray ya beralkohol ya, terutama spray yang beralkohol, contohnya parfum ya. Parfum yang beralkohol itu nanti juga akan meningkatkan pemanasan global ya. Semakin sedikit kalian menggunakan parfum, maka kalian juga akan menyelamatkan bumi ya. Jadi lebih baik kalian menggunakan yang roll on itu ya, itu lebih baik. Kemudian asap kendaraan bermotor, mobil gitu ya, itu asap kendaraan. Kemudian di sini ada pabrik ya. Perhatikan ini di bumi apa yang terjadi ya jika semakin banyak ini ya asap-asap ini ya, maka di bumi itu akan semakin banyak awan ya, gumpalan awan yang berasal dari asap-asap ini ya. Ini namanya, anggap ini lapisan ozon ya, lapisan ozon bumi ya. Kemudian yang seharusnya ini kan ada matahari itu seharusnya full masuk ke bumi ya, untuk menyinari bumi, untuk menyeimbangkan, untuk menetralkan udara yang ada di bumi ya. Akan tetapi karena di sini banyak asap ya, di lapisan ozon ini banyak udara, maka bumi cahaya itu balik lagi ya, sehingga di sini yang ada sinar yang ada di sini itu hanya sedikit ya, hanya beberapa saja ya. Kemudian yang seharusnya sinar itu yang ada di bumi itu balik lagi ke atmosfer ya, dia balik lagi ke sini ya, karena adanya udara. Maka di situ apa ya, seandainya ini ini anggap ibarat ini kaca ya, kita memantulkan cahaya apa ya, cahaya senter ya, cahaya senter, maka dia akan tembus ke sini ya, dia tidak akan tembus ke langit karena di sini ada hambatan gitu ya. Kalau ini diibaratkan dengan kaca dan filter gitu ya,
ini center kita arahkan ke langit, akan tetapi dia tidak akan tembus ke langit karena ada kaca, maka di sini akan terjadi pantulan cahaya, sehingga di bumi itu maka nanti akan semakin panas karena penyebaran udara segar dan penyebaran cahaya itu tidak sempurna atau tidak merata ke bumi. Akibatnya nanti suhu bumi itu akan meningkat, yang awalnya jumlahnya berapa derajat Celcius atau Fahrenheit nanti meningkat lagi ya, sehingga kita merasa panas. Malam-malam pun kita merasa panas, kita selalu butuh AC, butuh kipas gitu ya. Itu pemanasan global. Contoh-contohnya mungkin nanti di ujian yang akan ditanya salah satu contoh ya yang menyebabkan pemanasan global ya. Oke, itu kemudian kita lanjut ke MTK ya. Lanjut di MTK-nya itu balik lagi ya di halaman depan. Tolong dibuka halaman 182. Sebelum kita belajar satuan waktu itu dalam sebuah cerita, Bapak mau ngasih tugas dulu ya. Di halaman 182 itu kalian kerjakan di buku paketnya. Perhatikan di soal nomor 1 ini sebagai contohnya. 70 menit jika diubah dalam bentuk jam itu berapa jam dan berapa menit ya. Oke, 70 menit itu sama dengan 60 ditambah 10 ya. 60 menit ditambah 10 menit. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam ya. Jadi 70 menit itu sama dengan 1 jam ditambah 10 menit. 1 jam 10 menit gitu ya. Jawabannya berarti ini 1 jam 10 menit. Kemudian kalian coba kerjakan ya yang berikutnya, nomor 2 sampai nomor 5. Oke. Kalian harus paham betul ya, karena nanti ini akan masuk di soal cerita. Kemudian kita lanjut di akidah akhlak. Di akidah akhlaknya itu kita akan belajar bagaimana cara kita contoh-contoh alhamdulillah. Contoh-contoh perkataan perbuatan durhaka terhadap orang tua. Kita buka di halaman 66 ya. Yang pertama itu membuat orang tua kita itu sedih dan sakit hati. Jangan sampai kita itu berkata atau berbuat sesuatu yang bikin orang tua itu sedih dan sakit hati. Contohnya sampai pulang malam ya, orang tua itu pasti sedih kalau kita pulang malam ya, khawatir ya. Itu salah satu contoh ya yang tidak kita sadari bahwa kita itu sudah durhaka kepada orang tua ya. Contohnya lagi dikebukin orang ya karena mencuri gitu, itu tidak boleh ya. Selain itu merugikan kita sendiri, itu juga merugikan orang tua. Kemudian yang kedua itu jangan sampai berkata ya. Sumpama orang tua berkata seperti ini, nak belajar kalau mau jadi orang pintar. Ibu aja juga gak pintar ya. Itu tidak boleh. Ibu aja cuma kerja di konveksi gitu. Itu tidak boleh. Segala sesuatu yang dikatakan orang tua itu insyaallah perkataan yang benar ya, perkataan yang baik buat kita ya. Sejelek-jeleknya orang tua, sejelek-jeleknya pekerjaan orang tua, sejelek-jeleknya jabatan orang tua, itu tetap orang tua kita. Perkataannya itu harus kita hormati, jangan sampai kita bantah ya. Kalau kita mengatakan saja kepada orang tua, ibu pun juga dulu gak
nggak pernah belajar, ibu pun dulu nggak pernah sekolah gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua, jangan sampai membentak ya, ibu gitu, jangan sampai ya, bapak gitu, jangan sampai mengagetkan orang tua gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian bakhil itu apa? Pelit kepada orang tua. Kalau kita sudah punya pekerjaan ya, sudah punya rezeki ya, jangan sampai kita pelit sama orang tua, itu tidak boleh ya, itu tidak baik, itu tidak akan berkah ya. Salah satu keberkahan ya rizki kalian itu adalah karena doa orang tua, terutama ibu ya. Beberapa ulama mengatakan keberkahan kalian akan hilang ya, beberapa keberkahan kalian akan hilang jika orang tua kalian, ibu kalian sudah meninggal, karena dia sudah tidak bisa mendoakan kalian lagi ya. Jadi salah satu keberkahan kita itu ya, kalau bapak itu memang merasa ya, bapak itu sekarang udah bekerja, udah bisa ngajar, kalian, udah bisa menghasilkan rezeki gitu ya. Bapak itu sadar itu bukan semuanya, itu bukan karena bapak, pasti di balik itu ada doa keluarga kita yang terkabulkan ya. Karena memang kita harus sadar ya, kita itu banyak dosa ya kan, belum tentu ya bapak itu banyak dosa, jadi tidak semua doa bapak itu dikabulkan ya, karena terhambat oleh dosa-dosa. Mungkin kesuksesan bapak ini ya, alhamdulillah ya, keberhasilan bapak ini semua semata-mata itu karena doa orang tua, doa saudara kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh sombong ya, kita tidak boleh bakhil ya dengan apa yang sudah kita punya ya. Kita berbagi kepada orang tua ya. Keluarkanlah sedekah kita ya kepada, kalau kita tidak mau sedekah kepada orang lain, sedekahlah kepada orang tua kita gitu ya. Itu yang lebih utama ya. Kata Ustadz Abdul Somad, ini bukan hadis ya, cuma Abdul Somad pernah berkata, jika kamu rizkimu ingin seperti rizki raja, maka perlakukanlah ibumu, orang tuamu seperti raja itu ya. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat kita ya, semuanya ya, kalian semua murid-murid Bapak, jika kalian memperlakukan orang tua kalian seperti raja, seperti ratu gitu ya. Tanpa disuruh ya, kalian mengerjakan tugas, membantu orang tua kalian yang kerja konveksi gitu ya, kan kadang-kadang itu bawa kain ke rumah gitu ya, kalian bantu melipat gitu ya. Kalau melipat gitu ya, pekerjaan melipat. Kalau buang benang, bantulah buang benang. Itulah salah satu akhlak kalian kepada orang tua kalian, salah satu budi pekerti kalian, rasa hormat kalian kepada orang tua. Itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu sudah tidak durhaka kepada orang tua. Kemudian merendahkan orang tua, mengatakan bodoh ya, seperti yang tadi ya, itu tidak boleh. Jangan sampai merendahkan orang tua ya. Kita sukses, orang tua seperti kita sukses ya, kemudian kita tidak mengakui bahwa itu orang tua kita karena beda berpendidikan ya. Dari mana kalian lahir ya? Kalian itu, Allah ciptakan kalian itu karena adanya orang tua kalian ya. Allah ciptakan saya itu, bapak itu karena adanya ibu bapak saya ya. Jadi janganlah sampai kita merendahkan orang tua kita. Kita sadar ya, bapak aja itu sadar ya, alhamdulillah bapak itu bisa S1, sedangkan orang tua bapak itu hanya lulusan SMP gitu ya.
pekerjaannya itu bapak itu berasal dari orang petani gitu, tapi meskipun bapak S1, bapak itu tetap ya tidak boleh merendahkan orang tua bapak. Tetap bapak itu, orang tua saya itu lebih baik ya dari derajatnya daripada kita gitu ya. Kita harus mengakui itu ya. Nanti kita pun seperti itu kalau sudah punya anak gitu ya. Orang tua anak kita, pas kita pengen anak kita berlaku seperti itu ya, menghormati orang tua kita. Seumpama sekarang saya bapak S1, nanti anak bapak S2 atau S3 gitu ya, pasti bapak maulah ya diakui sebagai orang tuanya. Jadi kita mulai belajar dari sekarang, kita belajar menghormati orang tua, menghargai orang tua, tidak boleh merendahkan ya, agar nanti itu akan pulang kembali ke kita ya pada saat kita tua nanti ya, karena dunia itu pasti akan berputar ya. Allah pasti akan berputar, semua derajat itu sudah Allah berikan ya, sudah Allah takdirkan dalam Lauhil Mahfuz ya. Kemudian menyuruh-nyuruh orang tua yang misalnya menyapu ya jangan ya. Ya kalau memang orang tua kan kadang-kadang itu orang tua itu pengen mau sendiri ya. Kalau ibu saya itu pengen mau gitu ya, pengen mau menyapu halaman, udah biar olahraga juga gitu. Orang tua kalian pun juga sama ya, biar olahraga juga, tapi jangan sampai kita nyuruh, bu itu kotor bu, tolong disapu dong ya. Meskipun kita gunakan bahasa tolong ya, itu sudah menyuruh ya, tanda kutip menyuruh ya, itu bahasa yang kasar sudah ya. Meskipun bu tolong dong ambilkan ini air minum gitu ya, itu bahasanya sudah menyuruh gitu ya. Itu tidak boleh. Mencuci pakaian, kalau mencuci pakaian ini dulu sama ya, cuma bapak tidak menyuruh. Dulu itu memang karena saya gak bisa nyuci, waktu SMP itu bapak dicuciin orang tua, dicuciin ibu ya, cuman bapak gak nyuruh ya. Akan tetapi pas SMA bapak disekolahkan di kota, kemudian ibu saya mengajarkan saya nyuci, mengajarkan ibu saya masak. Jadi bapak itu belajar menyucinya itu pas dari SMA sampai sekarang pun bapak bisa nyuci, bisa masak gitu ya. Akan tetapi pas dulu itu bapak itu bukan maksud untuk menyuruh ya, menyuruh orang tua ya. Hanya saja mungkin ibu saya itu kasihan sama saya, sama kalian itu pun juga sama, baju kalian dicuci orang tua gitu. Karena orang tua itu kasihan sama kita ya. Kata orang tua kita itu lebih baik kamu belajar saja ya, biar urusan baju kalian itu urusan ibu, urusan bapak gitu. Pasti niat ibu seperti itu ya. Oke. Selanjutnya menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak, jangan sampai ya. Sejelek-jeleknya pun orang tua, sebanyak apapun aib orang tua, jangan sampai kita umbar-umbar, kita kasih tahu kepada orang lain gitu ya. Itu tidak boleh ya. Meskipun kita kesel banget sama orang tua, janganlah ya. Seberapa besarkah dosa orang tua kepada kita? Yang enggak ada ya orang tua yang punya dosa kepada kita ya. Adanya kita yang dosa kepada orang tua ya. Kemudian mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua ya, itu nggak boleh bapak. Ini buat kaumnya Adam, buat kaum Adam ya. Semua cowok-cowok di kelas 3A nanti kalau udah dewasa jangan sampai mengutamakan istri kalian ya. Kalau yang cewek itu memang tugasnya, surganya itu kalau sudah menikah adanya di suami. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang benar, suami yang mau adil ya, suami yang mau memberikan hak kepada istri itu ya. Ini kita sekarang ngomongin yang Adam ya. Buat para cowok-cowok, para bapak-bapak di kelas 3,
Kalau nanti kalian udah dewasa, udah menikah, ya kalian tetap utamakan orang tua kalian, ya. Jangan sampai kalian menjadikan orang tua kalian di nomor 2, ya. Contohnya orang tua kalian mau minjem uang, ya. Mau minjem uang, nah saya mau minjem uang, janganlah orang tua minjem, ya kasih aja. Ntar bu, saya masih izin dulu ke istri. Waduh, itu suami takut istri, ya. Itu sudah dunia terbalik, ya. Itu kayak si film Dadang, ya. Si Dadang, ya, takut sama Ikoh istrinya, ya. Tidak boleh, ya. Kita tidak boleh, kaum Adam tidak boleh. Udahlah, kalau ibu mau jatahkanlah uang buat ibu, ya, setiap bulan. Kalau gaji kita seumpama 2 juta, ya, sebulan, kasihlah 200 buat ibu sebulan, ya. Malah kalau bisa rangkullah orang tua kita, ya. Jangan sampai orang tua kita itu misah dapur dari kita, ya. Terutamakan orang tua. Ingat, kesuksesan kalian itu karena kesuksesan orang tua yang mendidik, orang tua yang mendoakan, gitu ya, orang tua yang menaruh kalian di sekolah, ya, di tempat belajar, ya. Seperti itu. Tidak mungkin kalian waktu kecil langsung belajar sendiri, gitu, cari uang sendiri, tidak mungkin itu, ya. Pasti kalian dididik oleh orang tua. Kemudian yang terakhir itu, ini yang sangat paling durhaka, itu malu mengakui orang tuanya, ya. Karena orang tua kita sukses, ya, orang tua kita tidak diakui, seperti maling kundang. Mau kita jadi maling kundang, ya. Maling kundang, ya, itu memang kita belum tentu tahu benar, ya. Itu kita tidak tahu apakah maling kundang itu benar. Jangan mikir maling kundang itu benar apa enggak, ya. Kita lihat dari kisahnya saja, ya. Kisahnya saja bahwa dia durhaka kepada orang tua dan akhirnya dia menjadi batu, dikutuk jadi batu, ya. Ingat kata Abdul Somad, ya. Dosa yang nanti akan mendapatkan siksaannya di dunia dan akhirat itu hanya dosa kepada orang tua. Contohnya kalau kita berzina, ya, kalau kita minum mabuk-mabukan, itu nantinya yang disiksa akan di akhirat. Kalau berdosa kepada orang tua, berbuat durhaka kepada orang tua, nanti Allah akan menyiksa di dunia dan menyiksa di akhirat. Di dunia kalian akan sengsara, ya. Kalian di dunia itu akan merasa tidak tenang, tidak betah hidupnya, ya. Jadi itu dosa yang akan kalian dapat, ya, di dunia dan akhirat itu jika kalian durhaka kepada orang tua kalian, ya. Sejelek-jelek pun, ya, sejelek-jeleknya orang tua, serendah-rendahnya pendidikan orang tua, jangan sampai kita malu terhadap orang tua itu, ya. Tunjukkanlah bahwa kalian itu cinta kepada orang tua kalian, ya. Cium orang tua kalian, ya. Jujur, ya, bapak itu tidak malu, ya, mencium orang tua bapak pas bapak mau berangkat ke Jakarta. Kadang-kadang bapak berangkat ke Jakarta, ibu bapak cium kening bapak pun menciumnya, bapak memeluknya, gitu. Karena itu tidak seberapa, ya, tidak seberapa. Itu pun bapak sering masih gimana, ya, itu tidak seberapa dengan balasan bapak jika mengingat dosa bapak ke orang tua, ya. Dulu bapak sering nyuruh gitu, ya, sama kayak kalian, ya. Kalian itu berangkat sekolah cium tangan orang tua kalian, ya. Kalian itu anggaplah minta maaf, ya, tanpa sadar. Nanti kalian kalau udah dewasa, jangan malu mencium orang tua kalian meskipun orang tua kalian sudah keriput, gitu, ya. Jangan sampai malas, ya, mencium kening orang tua kalian, ya. Yang
mencuci kaki orang tua kalian. Cuman yang belum pernah Bapak lakuin itu mencuci kakinya, karena Bapak memang nggak tahu bagaimana caranya mencuci kaki orang tua saya gitu ya. Mungkin nanti Bapak bisa, kalian pun juga sama ya, harus ada keinginan ya untuk melakukan sesuatu yang baik buat orang tua. Lakukanlah yang terbaik buat orang tua kita selagi orang tua kita itu masih ada. Nanti nyesel ya. Kalau orang tua itu sudah tidak ada, nanti akan menyesal. Tinggal kita masuk kamarnya, tinggal bajunya yang tergantung gitu ya. Tinggal mau kenahnya yang tergantung, ya Allah ini mau kenah ibu saya ya. Tinggal sendalnya yang sering dipakai gitu ya. Itu pasti kita akan merasakan. Mungkin kalian itu sekarang masih enak ya, kalian itu merasa sekarang itu belum merasakan hilangnya orang tua. Kalau Bapak itu sudah merasakan hilangnya bapak saya ya. Bapak saya itu meninggal ketika Bapak itu kelas 2 SMA. Bapak itu sering berbuat salah kepada orang tua Bapak ya. Bahkan dan hal itu yang akan diingat itu pas ketika orang tua kita itu ketika meninggal ya. Ketika meninggalkan kita, kita masuk kamar, itu yang terlihat itu hanya semua kenangan yang ada ya, bantal tidurnya ya, kemudian baju kesukaannya, pecinya gitu ya, itu yang akan kita lihat ya. Kemudian sendal dalamnya ya, kalau suka pakai sendal dalam itu yang akan kita lihat. Kemudian yang akan kita ingat ya, pernah waktu Bapak diantarkan sekolah hujan-hujan, gak ada taksi, 15 kilo Bapak itu diantar. Bapak saya itu hujan-hujan ya. Kemudian Bapak saya itu saya bilang, Pak saya aja yang bawa motornya. Bapak bilang udah pegangan aja kamu biar kamu gak basah bajunya. Ya Allah, sekarang itu Bapak itu ngerasa ya betapa sayangnya orang tua Bapak. Nyampe Bapak di sekolah itu gak ada basah sama sekali, akan tetapi saya lihat baju Bapak, orang tua Bapak itu basah kuyup ya, basah semua. Sekarang Bapak hanya mengingat itu saja. Nanti pun kalian pasti akan merasa seperti itu. Kalau sekarang mungkin kalian bisa nyuruh orang tua, sama kayak Bapak dulu. Bapak itu nyuruh orang tua, kalian pun nyuruh. Nanti kalau udah tiada, pasti itu udah tiada, kalian pasti akan mengingat dulu, saya nyuruh ambilkan ini kepada ibu saya, sekarang saya hanya bisa mengambilnya sendiri gitu ya. Itu yang pasti yang kita rasakan nanti ya, karena memang takdir itu akan berputar, dunia itu akan berputar ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini nanti kita akan petik kelak ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf sangat banyak ya, sangat panjang waktunya. Bapak sampai curhat juga ya. Nanti pun Bapak akan mendengarkan curhatan kalian kalau kalian sudah masuk di kelas ya. Kita sambil sharing gantian. Memang itu kebiasaan Bapak ya. Bapak memang sering nanya-nanya tentang keluarga kalian gitu, untuk saling berbagi gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa dicatat ya semuanya, yang penting kalian catat. Ini harus kalian catat, ini harus kalian catat. Kalau ini tidak usah, ini ada di buku paket. Ini tidak usah, ini tidak usah digambar, cukup kalian pahami. Ini kerjakan ya. Oke, kalau akidah tidak usah kalian catat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.